Wah, kakak kangen banget nih ketemu adik-adik di ibadah online Eagle Kids hari ini. Siapa yang udah kangen di rumah? Kakak percaya semua udah kangen ya untuk ibadah bareng. Yuk, seperti biasa sebelum kita mau mulai ibadah, mari kita bersatu hati, kita awali dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kalau hari ini kami masih bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Bapa, kami percaya dimanapun kami berada, Engkau hadir di sana, hadirat-Mu memenuhi tempat rumah kami. Berkati ibadah hari ini, biar ibadah ini menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Sekarang semuanya kakak ajak untuk bangkit berdiri. Sudah? Lalu angkat telunjuk kalian seperti ini. Karena kita akan bermain Listen and Touch. Yeay, caranya gampang banget adik-adik. Jadi kita akan mengawalinya dengan hidung. Semua coba yuk adik-adik yang di rumah. Taruh tangannya, telunjuknya di hidung kita. Sudah? Yes, kakak percaya semuanya udah. Nah, cara mainnya gampang banget. Nanti kakak akan sebutkan beberapa bagian tubuh. Misalnya, telinga. Saat kakak bilang telinga, jari telunjuknya harus menyentuh bagian tubuh yang kita sebut. Coba lihat ke Kak If dan Kak Karisa yang akan memberikan contoh. Saat kakak bilang telinga. Saat kakak bilang mulut, tangannya harus balik kembali ke hidung sebelum menyentuh ke mulut. Bisa ya adik-adik? Kakak percaya adik-adik semua bisa. Siap ya? Hitungan ketiga kita akan siap main. 1, 2, 3. Coba sentuh mulut. Coba sentuh tangan. Coba sentuh lutut. Coba sentuh telinga. Coba ya adik-adik, siap-siap. Ini yang terakhir ya, harus fokus. Coba sentuh perutnya. Nah, wow. Adik-adiknya good job semuanya. Keren-keren. Yes, kalian hebat semua. Sekarang kakak ajak sekali lagi kita bangkit berdiri. Dan kita mau memuji Tuhan dengan antusias. Yang sudah siap untuk memuji Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Tangannya tepuk ke atas ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep. Ke kanan dulu. Down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep. Sekarang kiri. Down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Lebih semangat. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Haleluya. Sekarang kita mau mendaki gunung bersama-sama. Tapi harus dengan semangat dan sukacita ya. Are you ready? Let's go! Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada. Lompat yang tinggi, di bawah kau ada.
tersenyum. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Sekarang kita mau terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus di mana? Di kanan kau ada, di kiri, kau ada. Lompat yang tinggi, di bawah kau. Senyum yang paling lebar, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Di kanan sekali lagi, di kanan kau ada, di kiri, lompat yang lebih tinggi untuk Tuhan Yesus. Di bawah kau ada, senyumnya yang paling manis. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Karena siapa sahabat kita? Karena Engkau Yesus. Sebutkan sekali lagi sahabat kita yang paling baik. Karena Engkau Yesusku. Tangannya seperti ini. Yeay! Do you believe that Jesus is our superhero? Let's sing! He's the one who makes the sun shine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile. Day by day, Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. Better than Spider-Man. Yeah, better than Superman. Better than Superman. Yeah, better than Batman. Better than, yeah, yeah. He is better than anyone. Better than anyone. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, yeah, better than Iron Man. Better than Iron Man. Yeah, yeah, better than Wonder Woman. Better than Wonder Woman. Yeah, 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 yeah. Better than Queen Elsa. Better than Queen Elsa. Yeah, yeah, yeah. And he is better than anyone. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah! Halo adik-adik, ketemu lagi bersama dengan kakak. Adik-adik, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, ada perbedaannya loh. Apa aja sih perbedaannya? Yuk kita cari tahu. Adik-adik, sekarang kakak sudah bersama dengan Kak If dan Kak Richard. Nah, kita mau cari yuk perbedaan antara Kak If dan Kak Richard.
Yang sudah jelas kelihatan ya kalau Kak If ini seorang perempuan sama seperti kakak. Sedangkan Kak Richard seorang laki-laki. Biasanya adik-adik kita tahu perbedaannya perempuan yang mana, laki-laki yang mana itu dari mana sih pertama kali? Betul, dari namanya. Selain itu ada lagi adik-adik perbedaannya. Kita bisa lihat dari pakaiannya. Seperti Kak Karisa dan Kak If. Kakak bisa pakai rok atau pakai celana karena kita perempuan. Sedangkan laki-laki biasanya cuma bisa pakai celana aja. Adik-adik, sewaktu kita masih bayi, mungkin kita sulit ya bedakan mana ya bayi perempuan, mana ya bayi laki-laki. Karena rambutnya masih sama-sama sedikit, badannya masih kecil. Tapi semakin bertambah dewasa, akan semakin terlihat perbedaan fisiknya. Selain itu, ada lagi perbedaan lainnya, yaitu perbedaan dari sifat dan karakter. Misalnya, laki-laki itu biasanya lebih kuat daripada perempuan. Tapi perempuan lebih teliti dan detail. Tapi adik-adik, bukan berarti perbedaan itu membuat laki-laki lebih baik daripada perempuan. Atau perempuan lebih baik daripada laki-laki. No, semuanya walaupun berbeda, keduanya sama-sama baik dan berharga di mata Tuhan. Dengan mengetahui perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kita harus menghargai tubuh kita dan tubuh orang lain di sekitar kita. Karena Tuhan menciptakan kita semua sempurna. Adik-adik, sekarang kakak ajak untuk bangkit berdiri. Ikuti gerakan kakak dan kalimat kakak ya. 1, 2, 3. My body is the temple of God. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. My body is the temple of God. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur
Terima kasih Tuhan, karena atas berkat-Mu, anugerah-Mu selalu baru setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya, amin. It's Bible time. Hai adik-adik, sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita sama-sama bersatu hati, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah Tuhan firman-Mu tertanam di dalam hati kami menjadi pohon yang berbuah berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Yeay, adik-adik ingat gak tadi kita sama Kak Karisa sama Kak If udah main game loh. Gamenya adalah listen and touch. Jadi tadi kita tuh udah nunjukin loh bagian tubuh mana aja yang kita sebutin di dalam gamenya. Coba adik-adik masih ingat gak bagian tubuh apa aja yang udah kita tunjuk? Nah, betul banget adik-adik, tadi kita udah tunjuk mata kita, hidung kita, telinga kita, ada tangan kita loh, ada lutut kita, dan masih banyak lagi bagian tubuh kita yang belum kita sebutin. Dan semua bagian tubuh itu diciptakan Tuhan dengan sempurna. Jadi adik-adik, kita gak perlu loh iri sama teman-teman kita. Misalnya nih contoh, Kak Richard punya teman lebih tinggi dari Kak Richard. Kak Richard boleh gak iri sama dia, terus berdoa sama Tuhan. Tuhan, kenapa teman Kak Richard lebih tinggi daripada Kak Richard? Tapi Kak Richard pendek. Boleh nggak seperti itu adik-adik? Itu not good ya adik-adik. Atau misalnya Kak Richard punya teman yang lebih pendek. Terus Kak Richard ketawa karena dia lebih pendek daripada Kak Richard. Itu good atau not good adik-adik? Not good ya adik-adik. Karena kita semua diciptakan Tuhan dengan sempurna. Jadi apapun bentuk tubuhmu, kita harus bersyukur. Nah adik-adik, kalian tahu gak sih? Di dalam Alkitab juga ada loh dibilang seperti ini. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita di 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-19 sampai 20. Begini loh isi firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah adik-adik, dari firman Tuhan itu sudah jelas loh Tuhan bilang bahwa tubuh kita ini loh dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah bukan milik kita sendiri. Bahwa tubuh kita adalah milik Tuhan. Dan badan kita adalah bait Roh Kudus yang kudus. Makanya kita harus sama-sama jaga kekudusan tubuh kita agar tubuh kita menjadi rumah yang kudus dan berkenan bagi Roh Kudus. Seperti apa yang dilakukan Yusuf nih adik-adik. Kita mau belajar loh bagaimana menjaga tubuh kita seperti yang dilakukan Yusuf. Yuk kita buka lagi Alkitab kita di Kejadian 39. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Israel yang telah membawa dia ke situ. Maka Yusuf tinggal di rumah Potifar dan bekerja di sana. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Potifar mempercayai seisi rumahnya untuk dikelola oleh Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, baik yang di rumah maupun di ladang. Yusuf elok parasnya dan manis sikapnya, sehingga diperhatikan oleh istri Potifar. Suatu hari, istri Potifar menggoda Yusuf, namun Yusuf menolaknya. Yusuf takut berdosa kepada tuannya dan kepada Allah. Suatu hari, Yusuf masuk ke dalam rumah hendak mengerjakan pekerjaannya. Tidak ada seorang pun di dalam rumah tersebut. Tiba-tiba, istri Potifar datang dan merayu Yusuf lagi. Istri Potifar memegang baju Yusuf, namun Yusuf pergi meninggalkan bajunya. Wow adik-adik keren banget ya cerita Yusuf tadi. Bagaimana caranya Yusuf menjaga kekudusan tubuhnya. Keren banget loh adik-adik. Kakak juga mau loh belajar seperti Yusuf bagaimana menjaga kekudusan tubuhnya. Nah
seperti yang Kakak Risa tadi awal-awal diajarin ke kita bahwa tubuh kita untuk perempuan dan laki-laki itu berbeda adik-adik. Oleh karena itu kita harus jaga tubuh kita. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tapi Kak, gimana sih caranya kita bisa menjaga kekudusan tubuh kita? Gampang adik-adik. Hari ini Kakak akan ajarin 2 caranya bagaimana kita menjaga kekudusan tubuh kita. Yang pertama nih adik-adik, ingat baik-baik. Cara kita menjaga kekudusan tubuh kita adalah dengan gimana? Berpakaian yang rapi dan sopan. Berpakaian dengan baju, celana, atau rok untuk perempuan. Nah, bagaimana sih Kak berpakaian baju yang rapi dan sopan? Contohnya gini adik-adik. Kalau misalnya papa kamu atau mama kamu ajak kita pergi. Terus kamu bilang ke mama, "Mama, aku cuma mau pakai baju aja." Atau "Aku cuma mau pakai celana aja." Nah adik-adik, itu not good. Masa kita keluar gak pakai baju atau pakai celana? Itu kan malu ya adik-adik. Nanti orang lain yang di luar sana bisa lihat kalau kita gak pakai baju atau gak pakai celana. Jadi kalau kita mau keluar rumah harus sopan dengan baju yang lengkap dan celana yang lengkap. Kakak juga punya contoh yang lain nih. Misalnya kalau adik-adik lagi duduk, terutama nih yang perempuan. Kan tadi Kakak Risa udah bilang nih, kalau perempuan bisa pakai rok, bisa pakai celana. Kalau perempuan lagi pakai rok, jangan sampai saat kalian duduk, pakaian dalam kalian terlihat. Wah, nanti bisa malu kalau teman-teman kalian lihat pakaian dalam kalian. Jadi pastikan saat kalian duduk dengan rapi supaya baju dalam kalian tidak kelihatan. Ada satu lagi nih, Kakak punya contoh satu lagi. Misalnya kalian habis bermain, habis berlari, bajunya basah karena keringetan, atau kalian gak sengaja tumpahin minuman ke baju kalian dan basah. Terus kalian harus ganti baju kalian. Pastikan saat kalian berganti baju tidak di depan orang lain ya adik-adik. Berganti bajulah bersama papa atau mama kalian. Atau kalian boleh ganti baju dengan suster yang sudah dipercayakan papa dan mama kalian untuk menjaga dan membantu kalian. Nah, itu yang cara pertama adik-adik. Berpakaian baju dengan rapi dan sopan. Cara yang kedua, Kakak mau ajarin lagi nih cara yang kedua. Cara yang kedua adalah dengan menjaga bagian tubuh kita tidak boleh disentuh oleh orang lain. Loh, bagian tubuh kita gak boleh disentuh orang lain? Semuanya Kak. Jadi tangan kita juga gak boleh disentuh dong sama orang lain. Enggak gitu adik-adik. Ada bagian-bagian tertentu yang tidak boleh disentuh sama orang lain. Caranya bagaimana untuk mengingat bagian-bagian itu? Gampang adik-adik. Coba adik-adik yang di rumah lihat deh. Hari ini semua lagi pakai baju kan? Sama pakai celana di rumah? Pastinya dong. Nah, adik-adik lihat semua bagian tubuh yang tertutup oleh baju dan celana itu semua adalah bagian-bagian yang tidak boleh disentuh orang lain. Ingat ya adik-adik, tidak boleh disentuh oleh orang lain. Yang boleh sentuh siapa sih Kak? Cuma diri kamu sendiri dan papa atau mama kalian. Jangan sampai orang lain atau bahkan orang yang tidak dikenal sentuh bagian badan kalian yang tertutup baju ataupun celana. Karena kalian juga tahu bahwa bagian yang tertutup baju dan celana tidak boleh disentuh, itu artinya kita juga tidak boleh nyentuh loh bagian tubuh yang tertutup baju dan celana teman kita. Jadi ingat ya adik-adik, kita jaga tubuh kita dan jaga tubuh orang-orang di sekitar kita. Kakak punya contoh lagi nih satu. Kalau misalnya adik-adik habis mandi, mau ke kamar dan pakai baju. Jangan langsung keluar ya, lari tanpa pakai handuk. Pastikan kalian pakai handuk supaya bagian yang tertutup baju dan celana itu setelah kalian mandi tidak terlihat oleh orang-orang di sekitar kamu. Kamu gak tahu kan, mungkin aja saat kamu keluar ada tamu yang sedang duduk di luar dan tidak sengaja melihat kamu. Wah, nanti pasti kamu malu. Jadi ingat, kalau keluar selalu pakai handuk. Kalaupun misalnya adik-adik sedang sakit nih dan harus ke dokter untuk diperiksa. Pastinya saat kamu diperiksa itu akan ada papa atau mama yang mendampingi kamu. Yang terpenting nih adik-adik dari menjaga tubuh kalian, jangan sampai disentuh sama orang lain adalah bila ada orang yang kamu kenal ataupun yang kamu tidak kenal menyentuh bagian-bagian yang tertutup baju dan celana nih, dengan sengaja kamu harus berani adik-adik. Langsung laporkan ke papa dan mama kalian. Ceritakan selengkap-lengkapnya.
Misalnya, "Mah, tadi ada orang pegang dada aku." Atau pegang bagian-bagian yang tertutup baju. Kamu harus ceritakan semuanya supaya papa mama kamu bisa bantu dan jaga kamu sehingga hal itu tidak terulang lagi. Karena kamu harus ingat, tubuh kamu itu adalah ciptaan yang sempurna dan tubuh kamu sendiri itu adalah bait Allah yang kudus. Yuk adik-adik, kita sama-sama ulangin sekali lagi ya. My body is the temple of God. Sekali lagi ya. My body is the temple of God. Yeay. Yuk adik-adik, kita sama-sama lipat tangan lagi. Kita mau berdoa dan kita mau tutup firman kita hari ini. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya firman-Mu memberkati hidup kami. Dan kami mau Tuhan menjaga tubuh kami menjadi tubuh yang kudus, menjadi bait Allah yang kudus, sehingga Roh Kudus-Mu berdiam di dalam kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Yuk adik-adik sama-sama angkat tangannya. Kakak mau doakan berkat untuk adik-adik semua. Tuhan, aku berdoa, aku melepaskan berkat yang terbaik, yang terindah, yang termanis dari surga, kasih Bapa, cinta Kristus ke dalam hidup anak-anak-Mu yang di rumah. Kami percaya berkat-Mu selalu melimpah bagi anak-anak-Mu dan keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Halo Eagle Kids, selamat datang di Activity Time bersama Kak If. Dan hari ini activity yang mau kita buat itu sangat mudah sekali. So kita nggak tunggu lama-lama lagi, kakak akan langsung kasih tahu bahan apa aja sih yang kita perlukan. Yang pertama, kita butuh 1 kertas HVS. Terus kita butuh lem. Dan kita butuh gunting. Terus kita butuh spidol, warna apa aja boleh. Next kita butuh crayon atau pensil warna juga boleh ya. Dan yang terakhir, kalian butuh coloring page seperti ini. Nanti kakak-kakak akan kirim link ke papa mama atau kalian bisa cari di internet dan print di rumah sebelum kita buat activity-nya. So, semua bahannya udah ada. Sekarang ayo kita sama-sama mulai buat activity-nya. Pertama, adik-adik bisa color dulu activity ini. Seperti yang sudah kakak color. Kakak akan tunjukin yang sudah. Kalian boleh color dulu seperti ini. Setelah kalian sudah warnai, kalian gunting seperti ini. Setelah udah selesai, boleh taruh dulu di meja. Dan sekarang boleh ambil kertas HVS-nya. Kita akan mulai lipat menjadi 2 bagian. Seperti ini. Yang rapi ya. Lipat menjadi 2 bagian. Dan kita buka. Di sini kalian bisa lihat ada garis di tengahnya bukan? Sekarang kita akan lipat sisi sebelah kanannya kakak di tengah garisnya. Seperti ini. Kakak akan lakukan di meja supaya bisa lebih rapi, oke? Oke, seperti ini. Dan lakukan yang sama di sisi sebelah kiri juga. Oke, kakak udah selesai. Seperti ini. Jadi nanti kalau dibuka bisa di atas ke bawah. Oke, sekarang di dalamnya kita akan tulis big word kita hari ini. Adik-adik pasti ingat kan ya? Yaitu my body is the temple of God. Jadi kita akan tulis di tengah-tengah ini. Kakak akan tulis di meja, nanti kakak akan kasih lihat ketika sudah selesai. Kalian boleh menggunakan crayon, spidol, pensil warna, semuanya boleh. Oke, kakak akan pakai spidol untuk menggambar hati yang besar. Setelah udah selesai, kakak akan tulis big word-nya, yaitu my body is the temple of God. My body is the temple of God. Sudah selesai. Seperti ini.
Nah, adik-adik di rumah boleh warnain sendiri, boleh gambar hati yang banyak atau kalian juga boleh gambar kalian sendiri loh di dalam. Kalau udah selesai, kita tutup kembali bagian atas dan bagian bawah. Seterusnya, kalian boleh ambil coloring page yang sudah kalian potong. Kalau you are girls, kalau kalian adalah girls, kalian ambil yang girls. Kalau kamu boys, kamu ambil yang boys. Karena kakak girls, kakak akan pakai yang girls. Oke. Terus kita akan tempel di depan kertas HVS ini. Seperti ini nantinya. Kakak tempel dulu ya. Pakai lem yang kita sudah persiapkan. Kasih lemnya di bagian tengah aja adik-adik. Karena kita akan tempel di bagian tengah saja. Oke, setelah udah selesai, tempelkan di tengah-tengah kertasnya. Seperti ini. Nah, ini bukan step terakhir. Step terakhirnya adalah kita akan menggunting menjadi 2 bagian. Jadi kalian bisa buka dan bisa melihat big message yang ada di dalam. Oke, kakak akan gunting dulu. Potong menjadi 2 bagian mengikuti garis yang ada di tengah. Setelah udah selesai, kalian akan bisa melihat big message-nya seperti ini. My body is the temple of God. Luar biasa. Mudah kan adik-adik? Kalau kalian buat di rumah dan kalian gak bisa untuk buat sendiri, kalian bisa ajak papa mama kalian untuk bantuin kalian buat big message kalian, dan activity-nya kalian bisa kasih tahu ke teman-teman yang lain. Kalau kalian tahu my body is the temple of God. So, enjoy making this activity dan see you again in next activity. Dadah! Wah adik-adik, hari ini kita udah belajar bersama-sama nih bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Yuk mulai hari ini kita sama-sama jaga kekudusan badan kita. Sekarang kakak mau ajak adik-adik semua yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama big message. Yuk tangannya ke depan. Kita big message ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu? Sekali lagi adik-adik. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu? Yeay! Wah Kak, ibadah kita udah selesai nih hari ini. Jangan sedih Kak, karena minggu depan kita akan ketemu lagi sama adik-adik di ibadah selanjutnya. Cannot wait to see you next week. God bless you all! God bless!